Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Maifani Tansilia, spesialis patologi klinik, subspesialis penyakit infeksi konsultan Fiskua, selaku dosen pengampu mata kuliah patologi klinik di Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra, Surabaya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan gambaran singkat mengenai mata kuliah patologi klinik yang saya ampu. Patologi klinik adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari ilmu laboratorium klinik, antara lain bagaimana perubahan pada darah, cairan tubuh, dan jaringan melalui pemeriksaan laboratorium untuk membantu menegakkan diagnosis, memantau perjalanan penyakit, menentukan terapi, serta menilai prognosis pasien. Penguasaan materi ini menjadi landasan penting bagi mahasiswa untuk memahami patogenesis penyakit dari perspektif laboratorium, memilih pemeriksaan laboratorium yang sesuai, menginterpretasi hasil laboratorium sebagai penunjang diagnosis, serta menerapkan prinsip pencegahan penyakit dalam praktek klinis. Di kurikulum Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra, pembelajaran patologi klinik diselenggarakan secara terintegrasi dalam berbagai blok pembelajaran yang berlangsung sejak semester 3 hingga semester 6, yaitu pada blok pengantar diagnostik dan terapi, blok digestif dan endokrin, blok urogenital, blok kardiorespirasi, blok hematoimunologi, blok muskuloskeletal, blok tropical medicine, dan blok reproduksi. Integrasi ini memungkinkan mahasiswa mempelajari konsep patologi klinik sesuai dengan sistem organ maupun konteks penyakit yang sedang dipelajari, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan aplikatif. Bagaimana melihat dalam perspektif laboratorium? Salah satu contoh mata kuliah pada blok reproduksi adalah mengenai pemeriksaan laboratorium bakterial vaginosis. Capaian pembelajaran mata kuliah pada blok reproduksi ini adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan etiologi, faktor risiko, tanda dan gejala, agen penyebab, persiapan pasien, pengambilan spesimen, metode diagnosis, serta menginterpretasikan hasil pemeriksaan dan skor pewarnaan gram pada bakterial vaginosis. Materi ini membahas bakterial vaginosis meliputi etiologi, faktor risiko, tanda dan gejala, agen penyebab antara lain Gardnerella vaginalis, Mobiluncus species, dan Prevotella species, dan bagaimana persiapan pasien dalam pengambilan spesimen, diagnosis, serta interpretasi hasil pemeriksaan menurut kriteria Amsel serta skor Nugent. Pembelajaran dilakukan melalui kuliah interaktif, diskusi kasus, demonstrasi prosedur atau praktikum, dan juga latihan interpretasi hasil. Bagaimana kaitan mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan? Tentu saja dalam hal sikap, diharapkan mahasiswa dapat menunjukkan sikap profesional, teliti, bertanggung jawab, dan menghormati privasi pasien. Dari segi keterampilan umum, diharapkan mahasiswa mampu berpikir kritis, berkomunikasi ilmiah, dan mengambil keputusan berdasarkan bukti. Dari sisi keterampilan khusus, mahasiswa mampu menentukan persiapan pasien, prosedur pengambilan spesimen, metode pemeriksaan, serta interpretasi hasil pemeriksaan bakterial vaginosis. Dalam aspek pengetahuan, mahasiswa diharapkan menguasai etiologi, faktor risiko, manifestasi klinis, agen penyebab, kriteria Amsel, pewarnaan gram, dan interpretasi skor Nugent. Proses pembelajaran dilaksanakan melalui berbagai metode yang berpusat pada mahasiswa, antara lain kuliah interaktif, praktikum laboratorium, problem-based learning, case-based learning, serta berbagai bentuk penugasan yang mendukung pembelajaran mandiri. Referensi utama yang digunakan dalam mata kuliah ini meliputi berbagai referensi dari jurnal internasional, jurnal nasional, serta textbook ilmiah kedokteran yang ada. Berikut adalah beberapa referensi yang digunakan, antara lain dari Journal of Molecular Science, Molecular Testing for the Diagnosis of Bacterial Vaginosis,
kemudian dari medical microbiology dan dari berbagai referensi yang lain termasuk Bennett Principle and Practice of Infectious Disease. Penilaian pada mata kuliah patologi klinik ini dilaksanakan secara terintegrasi dalam sistem penilaian blok. Komponen penilaian disesuaikan dengan metode pembelajaran yang digunakan, meliputi ujian tertulis berbasis Vignet ataupun Best Answer, penilaian praktikum, diskusi kelompok, presentasi, maupun penilaian keterampilan melalui ujian praktikum, sesuai dengan capaian pembelajaran masing-masing. Dalam mengajar, saya menganut prinsip dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo di depan memberi teladan, Ing Madyo Mangunkarso di tengah membangun semangat dan prakarsa, Tutwuri Handayani di belakang memberikan dukungan dan dorongan. Tentu saja yang saya harapkan tidak hanya sekedar mengajar, tetapi bagaimana peran saya sebagai dosen dapat memotivasi mahasiswa dan menginspirasi mahasiswa untuk berkreasi, berinovasi, dan memiliki kontribusi nyata pada masyarakat, khususnya di bidang kesehatan dan kedokteran. Berikut adalah beberapa cuplikan dari video pembelajaran yang di kelas. Oke, selamat pagi teman-teman mahasiswa semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Oke, kita mulai ya pada kuliah kita hari ini. Kita akan masuk di blok reproduksi. Salah satu mata kuliahnya adalah mengenai bakterial vaginosis. Dalam blok ini nanti kalian diharapkan mampu mengetahui ya etiologinya, faktor risikonya, dan kemudian bagaimana menegakkan bakterial vaginosis. Ya, sehari-hari bakterial vaginosis ini biasanya akan muncul dalam bentuk keputihan. Kalau kita bicaranya keputihan, biasanya kita berpikirnya selalu itu karena jamur, betul ya? Karena jamur, tapi ternyata tidak. Secara teori, keputihan floor albus atau biasanya muncul dalam satu kondisi vaginitis akut itu ternyata tidak hanya disebabkan karena jamur, tapi bisa juga karena bakteri. Salah satunya adalah bakterial vaginosis, nama penyakitnya ya, di mana itu disebabkan karena Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis dan sebagainya. Kemudian kalau karena jamur kita menyebutnya biasanya adalah vulvovaginal, dan kalau karena trichomonas ya trichomoniasis. Jadi ada beberapa agen penyebab yang bisa menyebabkan keputihan. Nah, apa yang membedakan? Tentu bakteri penyebabnya. Kalau kita bicaranya bakterial vaginosis berarti penyebabnya adalah bakteri ya. Ini adalah contoh penyebab yang lain. Nah, mengapa bisa terjadi bakterial vaginosis? Ini karena ada suatu kondisi ketidakseimbangan flora normal di mana bakteri yang anaerob yang harusnya dia tidak berkembang biak di situ, dia jadi munculnya lebih banyak, lebih dominan. Sehingga flora normalnya jumlahnya lebih sedikit ya. Antara lain bakterinya apa saja? Gardnerella vaginalis, Mobiluncus, Prophethola ya. Ini meningkat, lactobacillusnya menurun. Sehingga kita katakan ada pergeseran dari flora normal yang harusnya di situ lebih dominan, yang menjadi yang dominan adalah bakteri-bakteri anaerob. Salah satu penyebab yang lain itu dikatakan karena kadar pH-nya. Jadi pH normal di dalam vagina itu adalah 4, kadarnya pH-nya 4 ya. Ini merupakan suatu pertahanan alami. Pada beberapa kondisi, misalkan ada pemakaian pembersih vagina yang berlebihan. Sebenarnya tujuannya bagus untuk hygiene, ya, tetapi terlalu berlebihan sehingga itu merubah kondisi pH. Ya, atau pemakaian antibiotik yang spektrum luas yang tidak tepat sasaran, tidak tepat indikasi, tidak tepat dosis, itu juga dapat membunuh flora normal yang ada. Nah, mungkin salah satu bisa menjawab, kenapa kalau misalkan kita memakai pembersih vagina yang berlebihan, kenapa kok bisa risiko bakterial vaginosis meningkat? Boleh. Mungkin karena flora normalnya itu mati semua, jadi bakteri jahatnya lebih tinggi. Iya, betul. Ya, jadi prinsipnya di sana. Karena lactobacillusnya itu menurun dan kemudian yang dominan adalah bakterial anaerobnya. Lactobacillus itu bisa kita temukan di mana saja sih di dalam tubuh kita? Di pencernaan?
Ada produk tertentu yang katanya bisa membuat sistem pencernaan jadi lebih baik, itu adalah kuman baik, tahu ya produknya? Lactobacillus kan? Nah, jadi Lactobacillus itu flora normal yang sebenarnya ada di hampir seluruh tubuh kita, organ tubuh kita, salah satunya di vagina. Nah, bagaimana gambarannya? Nah, teman-teman, ada satu perbedaan secara klinis kalau keputihan yang disebabkan bakteri dengan jamur dan juga Trichomonas. Mungkin sama-sama orang mengeluh keputihan, tapi hati-hati, kita sebagai dokter mesti memahami ya, nanti kalau kalian praktek sebagai dokter kalian mesti pahami bahwa ternyata keputihan tidak selalu tentang jamur. Kalau kalian salah mendiagnosis, maka akan terjadi salah memberikan terapi. Nggak akan mati karena ternyata bukan karena jamur tapi karena bakteri. Apa yang membedakan dari gejala dan tandanya? Dari tampakan atau karakteristik keputihannya itu akan berbeda. Kemudian kita bisa cek juga pH vaginanya. pH itu basah atau pH-nya asam ya. Dan kita harus cek. Jadi Flor albusnya tadi kita ambil, kita bawa ke laboratorium dicek. Bagaimana karakteristik dari sekretnya? Apakah dia homogen, berwarna abu-abu keputihan ya, ada encer kadang berbuih. Nah, itu karakteristiknya kalau BV, bakterial vaginosis. Sedangkan pada candidiasis, jamur biasanya warnanya seperti susu yang kalau menggumpal, pernah lihat susu menggumpal, susu bubuk menggumpal? Nah, itu gambarannya candidiasis. Sedangkan trichomoniasis biasanya sekretnya berbuih dan kuning dengan atau ada eritema vagina. Ya, jadi ada perbedaan gejala dan tandanya, serta kita harus lihat mikroskopisnya. Kita cek di bawah mikroskop, kita ketemu apa? Apakah kita menemukan jamur? Biasanya muncul dalam bentuk apa jamur kalau di mikroskop? Hifa, apalagi? Spora mungkin, budding yeast ya. Berarti kemungkinan karena jamur. Kalau kita menemukan bakteri anaerob tadi, Gardnerella dan sebagainya, berarti itu karena BV. Atau mungkin kalian akan menemukan Trichomonas vaginalis ya. Maka penyebabnya Trichomonas. Nah, ini adalah perbandingan klinis. Jadi kita nggak bisa hanya mendiagnosis dari pemeriksaan lab saja. Harus dikorelasikan bagaimana evaluasi klinis dari pasien ya, bagaimana bentuk keputihannya, ada gatal atau tidak, berbau amis atau tidak dan sebagainya. Pada bakterial vaginosis ini adalah bakteri anaerob yang biasanya akan sering muncul dan gejala utamanya biasanya adalah sekret vagina, berbau amis setelah berhubungan seksual tanpa alat pelindung ataupun setelah menstruasi. Jadi baunya khas. Pada BV ini amis ya. Ya. Kalau kita lihat di bawah mikroskop, kita mesti bedakan ya morfologi dari bakterinya. Lactobacillus ini adalah flora normal. Berbentuknya adalah batang panjang gram positif. Jadi kalau kalian temukan nanti bentukannya batang panjang-panjang ya. Nah, ini bedakan nanti dengan Gardnerella. Kalau kalian temukan Lactobacillus dalam jumlah banyak di slide mikroskopisnya, maka ini kita katakan normal apa tidak normal? Normal, karena Lactobacillus memang jumlahnya harus banyak. Nah, ini Gardnerella. Kalau kita temukan batang pendek, nah ini bedanya. Kalau Lactobacillus tadi bentukannya panjang, pada Gardnerella dia bentukannya pendek. Dan gramnya adalah gram negatif atau variabel. Kadang-kala bisa kita temukan warnanya ungu kebiruan ya. Mobiluncus batang melengkung gram negatif. Kalau gram negatif berarti bentukannya warna apa? Merah ya, pink ya, pink kemerahan ya. Oke. Ini Mycoplasma hominis ya, tapi biasanya kita jarang pada kriteria Nugen, kita biasanya hanya berpatok pada Lactobacillusnya, Gardnerella vaginalis dan Mobiluncusnya. Oke, Prophytola batang pendek gram negatif. Jadi kita harus memastikan di dalam slide mikroskopis kita lebih banyak menemukan Lactobacillus. Berarti kemungkinan normal ya.
Kalau sudah ketemu bakteri yang aneh-aneh seperti tadi, nah itu berarti bukan Lactobacillus, ada kemungkinan karena BV. Nah teman-teman, kita perlu lihat ya, pemeriksaan laboratorium itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana persiapan pasien dan pengambilan spesimen yang tepat. Karena kalau kita tidak melakukan persiapan pasien dengan benar, kemudian pengambilan spesimennya juga tidak tepat dilakukan, maka yang terjadi hasil labnya akan menjadi tidak akurat. Persiapan pasien untuk pemeriksaan BV, pasien tidak boleh menggunakan pencuci vagina dalam 24 jam terakhir. Tidak boleh berhubungan seksual minimal 72 jam terakhir, tidak menggunakan obat-obat vagina ya, pembersih vagina juga tidak boleh, dan tidak sedang menstruasi. Nah, pengambilan spesimen, jadi ini posisinya pasien kita minta untuk berbaring. Jangan lupa setiap kali kita mau melakukan pengambilan spesimen, jelaskan tujuan dan tindakan yang akan dilakukan ya. Minta persetujuan pasien untuk dilakukan pengambilan spesimen. Kita posisikan pasien dalam posisi litotomi. Kita kemudian lakukan ya pengambilannya. Jadi kita ambil sampel atau sekretnya dengan swab steril di bagian fornix posteriornya. Kemudian kita letakkan swab tadi di gelas objek. Hati-hati kalau kalian butuh waktu untuk melakukan pengiriman sampel ke laboratorium, harus diperhatikan transportasi spesimennya. Jadi kondisinya harus pada suhu yang dingin, sekitar 4 derajat Celcius ya. Karena kalau tidak, nanti yang dikhawatirkan mati semua bakterinya. Bagaimana menegakkan diagnosis? Ada 2 kriteria yang sering kita pakai. Pertama adalah kriteria Amsel. Kriteria Amsel ini terdiri dari 4 kriteria. Pertama kita lihat pH vaginanya harus lebih dari 4,5. Sekret vagina berwarna abu-abu dan homogen. Kalau kita lakukan whiff test, jadi kita tetesi dengan KUH 10%, maka akan muncul bau amisnya. Dan ada klusel pada sediaan basah. Ini kriteria Amsel. Jika kita menemukan 3 dari 4 kriteria, maka kita katakan dia bakterial vaginosis positif. Oke? Kriteria Nugen ini adalah gold standar. Jadi kalau kita memilih mana yang lebih bagus, tentu gold standarnya dengan Nugen tadi. Ya, ini kriteria Amsel. pH vagina bisa dicek dengan kertas pH. Hati-hati ya, beberapa kondisi bisa menyebabkan adanya false high pH-nya. Maka tadi persiapan pasien harus benar-benar diperhatikan. Ini sekret vagina, jadi kalau kita temukan warnanya sekret putih keabu-abuan, homogen, encer, nah ini mendukung ke arah BV. Whiff test, kalau kita tetesi KUH 10%, maka akan muncul bau yang amis ya. Ini positif. Tapi hati-hati, Trichomonas pun juga bisa positif. Maka evaluasi klinis juga harus dilakukan. Klusel, kita akan menemukan klusel. Klusel ini sebenarnya adalah sel epitel squamosa dari vagina yang kemudian digerogoti oleh bakteri-bakteri anaerob tadi. Jadi dia akan ditutupi oleh sel organisme kokobasil kecil-kecil. Ya, ini sejatinya sebenarnya adalah sel epitel, tapi dia sudah dirusak oleh bakteri yang jahat tadi. Kalau kita menemukan klusel lebih dari 20%, maka ini pathognomonis untuk bakterial vaginosis. Pemeriksaannya tentu swab vagina, kita ambil sekretnya tadi ya, kemudian kita tetesi KUH ini untuk whiff testnya. Nah, untuk melakukan diagnosis Nugen kita harus melakukan pengecatan gram ya. Pengecatan gram kalian sudah pernah melakukan praktek di laboratorium mikrobiologi. Jadi saya rasa nanti tinggal refresh kembali ya. Kita perlu lakukan pewarnaan gram dan kita lihat di bawah mikroskop. Nanti kita lihat ketemu apa saja di bawah mikroskop ya. Minimal 10 sampai 20 lapang pandang. Nah, ini caranya. Jadi pertama kalian harus kuasai dulu morfologi dari tiap bakteri tadi ya. Kalau kamu tahu morfologinya, maka kamu bisa menentukan itu jenis bakterinya apa saja. Nah, ini kadang-kadang yang agak susah menentukan ini Lactobacillus atau Gardnerella. Karena Gardnerella pun bentukannya batang ya. Cuman bedakan, kalau Lactobacillus itu langsing-langsing, kalau Gardnerella pendek-pendek.
akan berbeda, butuh jam terbang. Maka nanti ketika praktikum, tolong kalian benar-benar cermati mana Gardnerella, mana Lactobacillus. Akan ada slide mikroskopis dan kalian bisa pelajari, bedakan ya. Coba lihat juga atlas yang ada nanti. Nah, ini adalah morfologinya. Kalau kita menemukan Lactobacillus, kita harus tahu nih skornya. Kalau banyak, lebih dari 30, kita kasih skor 0. 5-30 skor 1 dan seterusnya. Kemudian kita cari di setiap lapang pandang itu Mobilunkus ada atau tidak, kita tentukan berapa jumlahnya dan kita tentukan skornya. Begitu juga dengan Gardnerella ya. Dari total skor ini kita jumlahkan semua. Oke, kemudian kita tetapkan kalau skornya adalah 0-3 maka normal. Kalau kalian menemukan 4-6 maka ini adalah intermediate, maka solusinya adalah merekomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan ulang kira-kira 2 minggu lagi. 7-10 maka ini adalah bakterial vaginosis. Sehingga kita bisa menyarankan, laboratorium biasanya menyarankan kepada dokter untuk dilakukan apa kalau sudah BV? Diberikan terapi antibiotik. Begitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan yang mau didiskusikan? Sudah dipahami? Baik, saya coba satu contoh ya. Kalau misalkan Lactobacillus di dalam rata-rata lapang pandang. Oke, Steven ya, coba. Kalau kita menemukan ada 35, maka kamu berikan skor berapa? 0, bagus. Kemudian Marilyn, Mobilunkus, misalkan ketemunya adalah 2. 1, baik. Gardnerella, kalau ketemunya adalah 15. 3, oke. Terakhir violin ya. Berarti skornya berapa total skornya? Tadi 0 ya. Terus 0, 1, 3, 4. Total skornya 4. Nika, kalau skor 4 maka kesimpulan interpretasi hasilnya apa? Betul, berarti hasilnya adalah intermediate. Sarannya adalah pemeriksaan ulang berapa lama? 2 minggu lagi. Baik, sampai sini paham ya? Oke, kita akhiri materi kuliah kita pada hari ini tentang bakterial vaginosis. Saya harap nanti kalian bisa pulang dipelajari kembali ya, lihat beberapa kasus yang ada pada saat praktikum, tolong dicermati benar-benar morfologinya dan praktek nanti kita akan melakukan kriteria Nugent score ini. Terima kasih, selamat pagi. Demikian cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan pada mata kuliah Patologi Klinik Blok Reproduksi dengan materi kuliah Bakterial Vaginosis. Dalam proses pembelajaran, saya berupaya menyampaikan materi secara sistematis dan kontekstual serta aplikatif sehingga mahasiswa mampu menguasai praktek laboratorium di lapangan nantinya. Disertai juga interaksi melalui pertanyaan maupun diskusi dengan mahasiswa sehingga mereka dapat memahami konsep dasar patologi klinik dan menghubungkannya dengan praktek kedokteran, serta mampu mensinergikan antara pemeriksaan penunjang laboratorium dalam menunjang diagnosis penyakit. Saya meyakini bahwa pembelajaran yang efektif tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi, tetapi juga pada pembentukan pola pikir ilmiah, kemampuan belajar sepanjang hayat, serta profesionalisme sebagai calon dokter. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Salam entrepreneur.